Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Teori pembangunan. Teori pembangunan dibagi dalam beberapa teori, yaitu teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori pasca ketergantungan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari teori modernisasi. Teori modernisasi menurut Niels Melzer tentang diferensi struktural. Modernisasi menurut Wilbert Moore ialah suatu transformasi secara menyeluruh masyarakat tradisional atau masyarakat pramodern yang bercorak teknologi serta organisasi sosialnya berkaitan seperti apa yang terdapat di negara-negara dunia barat yang maju, makmur dari segi ekonomi, dan secara relatif stabil dari segi politik. Teori Harrod dan Domar tentang tabungan dan investasi. Budiman 1995 mengemukakan bahwa salah satu teori ekonomi pembangunan yang sampai sekarang masih terus dipakai, meskipun sudah dikembangkan secara lebih canggih, adalah teori dari F.C. Domar dan Roy Harrod. Kedua ahli ekonomi ini bekerja secara terpisah, mencapai kesimpulan yang sama, yakni bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Asumsi model Harrod dan Domar bahwa masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah penambahan investasi modal. Masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau ada modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Teori Niels Melzer tentang diferensiasi struktural adalah relevan karena dalam teori Niels Melzer tentang diferensi struktural disebutkan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui modernisasi teknologi yang membawa perubahan dari teknik-teknik tradisional kepada aplikasi ilmu pengetahuan sehingga relevan dengan kehidupan saat ini. Teori W.W. Rostow tentang 5 tahap pembangunan. Dalam bukunya yang terkenal The State of Economic Growth, Non-Communist Manifesto, yang mula-mula terbit pada tahun 1960. Rostow, seorang ahli ekonomi, menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat seperti juga para ahli ekonomi umumnya pada zaman itu. Bagi Rostow, pembangunan merupakan proyek yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukanlah merupakan perubahan yang mendasar pada proses ini, melainkan hanya berlangsung di permukaan saja. Baiklah, saya Dinda Ulfa Fazira akan menjelaskan tentang teori ketergantungan. Teori ketergantungan digambarkan sebagai proses keterbelakangan atau proses pembangunan yang diberi label sebagai ketergantungan dalam pembangunan. Teori ketergantungan ini lebih memperhatikan sifat dari proses pertumbuhan ekonomi dan memandang pembangunan sebagai pembebasan dari hubungan-hubungan yang menindas dan eksploitatif baik antar manusia maupun antar bangsa. Andre Gunther Frank adalah seorang pencetus teori ketergantungan dalam konteks proses hubungan ekonomi antar negara maju dan negara miskin. Frank membuat pembagian, yaitu apa yang disebutnya dengan negara-negara metropolis atau negara maju dan negara-negara satelit yang terbelakang. Hubungan ekonomi antar negara metropolis maju dan negara satelit yang terbelakang ini merupakan aspek utama perkembangan sistem kapitalis dalam skala internasional. Baik, saya Muhammad Fadil Fatayla akan memberitahukan adalah teori yang ketiga, yaitu teori pasca ketergantungan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, bahwa teori pasca ketergantungan merupakan reaksi atau teori yang menolak teori ketergantungan.
Macam-macamnya itu ada dua. Yang pertama adalah teori artikulasi, yaitu teori artikulasi bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Konsep ini dikaitkan dengan konsep cara produksi, seperti cara produksi feodal, cara produksi kapitalis, cara produksi sosialis, dan sebagainya. Masing-masing cara produksi mempunyai ciri yang berlainan dengan cara produksi lainnya. Proses peralihan cara produksi, misalnya dari cara produksi feodal ke cara produksi kapitalis, memakan waktu yang lama. Dalam arti peralihan, cara produksi tersebut tidak secara tiba-tiba. Atau kemarin, cara produksi feodal, hari ini tiba-tiba menjadi kapitalis. Akan tetapi, pada setiap formasi sosial, ada satu jenis produksi yang menguasai cara produksi lainnya, yang hubungan dengannya menentukan tingkat dan pengaruhnya. Yang kedua ialah teori sistem dunia. Seperti halnya teori artikulasi, teori sistem dunia merupakan reaksi atas teori ketergantungan. Reaksi ini muncul karena ketika teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga, yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori sistem dunia dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein didasarkan pada pemikiran bahwa dunia terdiri dari banyak sistem ini yang saling terpisah dan tidak ada suatu sistem yang menguasai seluruh dunia. Sistem dunia yang ada sekarang adalah kapitalisme globalisme. Sekian teori pasca ketergantungan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan apakah masih relevan menurut kelompok kami. Masih, karena konsepsi pembangunan yang dikemukakan sebelumnya sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi di berbagai negara dan wilayah lain dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul seiringan dikemukakannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. Karena akibat ini, hasil pembangunan menjadi mudah dikemukakan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. Negara yang masih menganut teori tersebut yaitu negara Singapura, Australia, dan Hong Kong.